Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ahmad Fikri Alfariski, NIM 13. Saya Halimatul Zahra Kurtubi dengan NIM 45. Dan saya Purwaharis Ramadan NIM 03. Baik, pada hari ini kita akan mempresentasikan progres hasil dari proyek yang telah kita buat mengenai rangkaian listrik seri dan paralel menggunakan GitHub. Nah, di sini ini ada bagian home-nya, start. Nah, di sini ada daftar isi, di mana daftar isi ini berisikan petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, latihan soal, dan yang terakhir ada kuis. Selanjutnya petunjuk penggunaan. Oke, nah untuk petunjuk penggunaan bentuknya seperti ini, di mana ada tombol-tombol yang akan digunakan, seperti tombol ke arah kanan itu menuju tampilan berikutnya, terus tombol ke sebelah kiri itu tampilan sebelumnya, dan ada tombol home itu di mana kita akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana peserta didik dapat memahami rangkaian listrik seri dan paralel pada resistor atau hambatan listrik. Yang kedua, peserta didik dapat mengerti tentang rangkaian listrik seri dan paralel pada kapasitor. Kemudian di sini juga terdapat materi, yaitu yang pertama itu terkait tentang kapasitor, di mana di sini kapasitor atau kondensator itu adalah komponen listrik untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian ada pengertian dari kapasitansi kapasitor keping sejajar, di mana terdapat penjelasan serta rumus-rumusnya juga sudah. Kemudian masih terkait untuk kapasitor keping sejajar, di mana di sini untuk rumusnya yaitu C sama dengan K sigma 0A per D. Next. Kemudian dibahas juga untuk muatan dan energi kapasitor, di mana kapasitor berkapasitas C dengan beda potensial V pada kedua ujung mampu menyimpan muatan dan energi dalam bentuk medan listrik. Di mana untuk rumusnya yaitu Q sama dengan C dikali V. Kemudian ada untuk mencari W atau energi yaitu setengah Q V. Next. Kemudian untuk rangkaian kapasitor, yang pertama ada rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini disusun secara dengan menyambungkan beberapa kapasitor seperti gambar yang ada. Next. Kemudian ada yang kedua yaitu ada materi tentang rangkaian paralel, di mana dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara paralel dengan menyambungkan beberapa kapasitor seperti pada gambar yang tertera, dan di bawahnya juga terdapat rumus and tips cerdik dalam penyelesaiannya. Nah, di sini juga kita terdapat untuk video pembelajaran dari materi tersebut, bisa diklik videonya. Nah, di sini kita dapat mendengarkan penjelasan dari video YouTube agar
pemahaman dari murid-murid dapat lebih luas lagi. Setelah itu di sini kita juga terdapat untuk contoh soal dari penjelasan sebelumnya, dan di mana dari contoh soal ini kita juga terdapat penjelasan untuk pengerjaan dari soal tersebut. Setelah itu terdapat juga materi tentang rangkaian hambatan listrik atau resistor, di mana yang pertama itu ada rangkaian seri resistor. Jadi di sini juga terdapat gambar serta rumus dan sifat rangkaian seri. Kemudian ada rangkaian paralel resistor, di mana sama seperti rangkaian seri tadi, di mana di sini juga terdapat gambar serta rumus besaran hambatan pengganti dan sifat dari rangkaian paralel. Nah, di sini juga terdapat untuk video pembelajaran dari rangkaian resistor seri dan paralel ini. Bisa diklik. Nah, di sini videonya juga sama, di mana fungsinya untuk menambah wawasan dari murid. Nah, selanjutnya juga terdapat contoh soal dari materi ini, dan kemudian ada penjelasan terkait jawabannya yang benar itu seperti apa. Selanjutnya ada latihan soal. Kita klik dulu. Nah, latihan soal ini, jadi siswa itu perlu menjawab latihan soal tersebut. Misal soal nomor 1 kita jawab yang A. Kalau misal jawabannya salah, itu nanti ada penjelasannya. Terus kita klik sebelah sini lagi, kemudian kita coba yang kedua. Nah, kalau misal jawabannya benar, itu nanti akan ada jawaban benarnya. Jadi nanti siswa itu tahu bagaimana cara menyelesaikan pertanyaan dari soal tadi. Nah, ini juga masih sama. Kalau misalnya jawabannya salah, nanti ada penjelasannya. Kalau misalnya benar, akan seperti ini tampilannya. Kemudian lanjut ada kuis. Nah, di kuis ini kita menggunakan aplikasi berbantuan iSpring Suite 11. Jadi, ketika kita klik start pada kuis, nanti di sebelah kanan bawah itu akan ada bacaan start quiz, kita klik. 8 buah resistor yang dipasang secara seri masing-masing 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 7 ohm, 9 ohm, dan 12 ohm. Tentukan hambatan totalnya. Jadi di sini iSpring itu kita pakai untuk kuis. Di sini kuisnya itu bisa berbicara apa soalnya. Jadi nanti kalau misal siswa malas baca, itu nanti soalnya bisa mengeluarkan suara. Misal jawabannya itu kita klik yang A. Nah, kalau misal jawaban benar, itu lanjut ke kuis berikutnya. Diberikan sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari 2 buah resistor 6 ohm dan 12 ohm yang dihubungkan paralel pada sumber tegangan 24 V. Hitunglah hambatan total rangkaian tersebut. Kita jawab yang C. Nah, ini benar. Pada suatu kapasitor mempunyai kapasitas yang besar yakni 0,6 mikrofarad dan bermuatan dengan baterai berkapasitas 25 volt. Maka berapakah besar muatan yang terdapat dalam kapasitor tersebut? Ini kita coba jawabannya D. Nah, kalau misal jawabannya salah, itu nggak bisa diulang lagi seperti latihan soal tadi. Jadi kalau misal di kuis, kalau misal jawabannya salah, itu akan tetap salah.
Kita lanjut ke soal Diberikan sebuah rangkaian paralel yang terdiri dari 3 resistor. Resistansi masing-masing R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 84 ohm. Total hambatan R total dari rangkaian paralel. Nah, bisa kita jawab yang C. Nah, ini kan salah jawabannya. Berarti kita lanjut. Pernyataan yang benar tentang kapasitansi sebuah kapasitor pelat sejajar adalah 1. Berbanding lurus dengan luas pelat. 2. Tidak bergantung pada jarak antar pelat. 3. Bergantung pada jarak antar pelat. 4. Tidak bergantung pada jenis bahan yang disisipkan di antara kedua pelat. Nah, kita jawab yang A. Nah, ini jawabannya benar. Setelah kita mengisi kuis, itu nanti di sini ada skornya langsung terlihat. Terus kalau misalnya kita mau review kuisnya, tadi jawaban kita yang benar itu ini. Ini akan menampilkan jawaban yang tadi kita jawab sama jawaban yang sebenarnya. Kayak gitu. Oke, kita close review. Kita pencet next. Oke, selesai. Itulah hasil proyek akhir dari pengembangan pembelajaran software kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.